penganggaran pada SIMDA keuangan dengan SQL. Nanti kita review sedikit menampilkan data pada Excel juga. Kita mulai. Yang pertama kita review sebentar. Kemarin kita sudah mulai mengenal cara restore data. Jadi caranya restore data, kita klik database-nya, lalu kita klik kanan, pilih restore database. Untuk database-nya, kolom atas kita kasih namanya bebas, dalam hal ini Nagegeo 2016, karena file yang saya buat contoh database 2016. Lalu kita pilih database-nya yang from device. Kita menuju ke folder di mana ada database. Ini sebaiknya kita pilih all files dulu supaya semua file yang bentuknya database kita bisa pilih. Oke. Nanti teman-teman menuju file yang folder yang disimpan. Jika bentuknya masih rar, nanti keluar folder dulu, di ekstrak supaya menjadi bentuknya BAK. Jadi ini file yang kita mau coba restore adalah file 02102017 SIMDA 2016. Oke. Kalau sudah terpilih di sini, kita klik OK, akan muncul di jendela backup restore data. Ini kita klik, pilih OK. Sedang restore sampai nanti 50%, 70%, 80%. Oke, sudah 100%. Restore database completed successfully. Oke. Sekarang sudah muncul di ini paling bawah muncul. Kita buka. Jadi kita sekarang setelah merefresh yang pertemuan kemarin terakhir cara restore data, kita klik hari ini kita mau menampilkan data penganggaran. Jadi kita lihat tabel-tabelnya dengan klik kanan, kita klik new view. Akan muncul seperti ini. Tabel-tabelnya ada sekitar 100-an. Tabel untuk penganggaran, tabel induk yang kita ambil biasanya adalah RASK, tabel RASK anggaran. Jadi ini kita klik,
kita tampilkan. Oke, kita tambah. Kita lihat coba untuk seluruh kolom dan barisnya ada berapa, kita klik yang tanda bintang, kita klik, kita coba generate, eksekusi, tombol run, coba. Jadi dalam tabelnya ada kolom tahun sampai terakhir kolom data create. Cuma untuk kode rekening ini masih berupa kode bidang juga kode, belum ada namanya. Kode perubahan juga masih ada kode, belum ada nama dan uraiannya. Kita ingat-ingat jumlah tabelnya adalah 157 baris, nanti kita pakai untuk dasar pembandingan dan menguji apakah seluruh baris sudah terpanggil di jendela view ini. Untuk refresh, ini adalah yang paling atas, ini jendela tabel-tabel. Yang kedua, ini adalah jendela kolom yang mau kita panggil. Yang ini jendela script. Jadi semua yang kita operasikan di atas, dia akan tercatat di sini. Jadi kalau dulu ngetik satu-satu, kalau sekarang sudah otomatis waktu kita geser, kita pilih, dia akan muncul skripnya di sini, sudah ditulis otomatis oleh program. Kita kembalikan. Jadi untuk tabel RSK ini tabel anggaran induk, tapi kalau dia berdiri sendiri kita tidak bisa melihat nama dinas, nama akun, terus kode perubahan anggarannya atau apa. Jadi kita mulai dari awal, kita mau lihat nih kode perubahan ini apa sih, kode berhenti. Jadi kita ambil, klik kanan di jendela daftar tabel, kita klik kanan, pilih add tabel. Setelah itu kita cari referensi, ini ada tahun kode perubahan, kita cari referensi kode perubahan. Referensi perubahan ada di PQRS UTSRP, ini dia, kita tambahkan. Oke, ini kembalikan ke awal ya, supaya jangan terpanggil dulu. Kita kembalikan dulu, close. Oke, tidak ada kolom yang Oke, sudah benar. Kita mulai dari awal, kita panggil tahun dan kode perubahan. Jadi kalau hanya sampai perubahan, kita akan tambahkan uraian di sini, di kolom setelah perubahan. Jadi ini dari segi relasi tidak perlu ada perbaikan karena sudah terhubung. Kode perubahan ini yang namanya kolom kunci, dan ini kolom kuncinya juga sudah, kolom kunci di tabel RASK dan kolom kunci di referensi perubahan sudah terhubung. Jadi ini tinggal kita, begitu kita klik uraian, dia akan muncul di bawah kode perubahan. Ini jadi bedanya apa nanti pada waktu ditambahi, ini akan di sebelahnya akan muncul
uraiannya. Jadi kalau 3 itu rancangan APBD, kalau 4 itu APBD induknya, kode 5 pergeseran APBD, 6 APD perubahan. Oke, kita tambah lagi kode urusan, kode bidang, kode unit, sampai kode subunit. Ini adalah untuk memanggil data OPD dalam database. Jadi data OPD dalam database ini kalau kita hanya panggil sampai hanya dari tabel RASK, dia tidak akan menyebut apapun, dia hanya berupa kode-kode. Untuk membunyikan namanya, membunyikan sebutannya, kita harus panggil, tambahkan tabel pendukungnya berupa tabel referensi. Kita klik kanan, lalu kita tambah tabelnya. Coba kita cari tabel referensi urusan. Referensi urusan ini ada di sini. Kita tambahkan, lalu referensi bidang, referensi bidang ini kita tambah, lalu referensi unit ada di sini, kita tambah, lalu referensi subunit ini kita tambahkan. Kita close supaya lebih enak melihatnya. Kita perkecil dulu. Jadi ini kita lihat tabel kode SK OPD ada beberapa yang sudah relasi antar tabel itu sudah sama kolom kunci. Ini sudah beraturan. Untuk mempermudah nanti pencarian dan relasi, misalkan tabel induk setelahnya untuk tabel pendukung itu cari yang paling rinci, yang rincian yang paling banyak. Jadi nanti untuk mempermudah alurnya, jadi setelah ref unit kita susun subunit, ref unit, setelah itu kode bidang, setelah itu kode urusan. Dari sini kita ketahui dari tabel subunit sampai bidang ini masih sejalur, masih sampai urusan. Ternyata ada satu hubungan yang ini mengganggu nih. Kalau dia hubungannya seperti ini, hubungan dari tabel RSK langsung ke kode urusan, ini hanya memiliki kolom kunci yang sedikit kode urusan. Kode urusan pada tabel referensi urusan sudah sama dengan tabel RSK. Tapi kalau kita generate nanti ini tidak pas memasangkannya karena terlalu sedikit. Kita coba waktu kita pasang, kita panggil nama subunitnya ya, nama unit dan kode fungsi. Kita generate, kita eksekusi, mudah-mudahan tidak hang, tapi ini akan menjadi lama karena
terjadi pendobelan kalau nggak keliru. Kita coba, hasilnya akan dia akan hanya berputar-putar. Ini sudah jumlahnya sudah di atas 175, sudah sampai 200. Ini kalau kita hentikan, dia akan berputar terus karena tidak ada untuk setiap tabel ini dia akan diulang-ulang terus, akan terjadi pendobelan. Jadi kita stop dulu, kita perbaiki. Ini kita hapus saja hubungan antara tabel RSK dengan referensi urusan. Kita klik kanan, muncul remove, kita hilangkan. Oke, kita perbaiki hubungan tabelnya menjadi, ini kita pasangkan kode urusan, kita pasangkan ke atas bidang unit. Ini kita klik saja di klik kanan di kode sub, lalu kita seret ke kode sub di tabel RASK. Nah, sudah menjadi, sekarang sudah terhubung, sudah normal. Kita lihat sekarang perbedaannya waktu kita eksekusi. Dia harusnya berhenti di jumlah 175. Artinya dia tidak berulang-ulang, jumlah barisnya tidak berkurang dan tidak bertambah. Kita coba ini 157 baris, jadi sudah sama dengan kondisi awal. Tadi karena ini untuk percobaan, kita kembalikan, kita hilangkan dulu tabel yang nama yang mau kita panggil. Sekarang kita panggil ulang ya. Ini namanya kita klik masing-masing yang referensi yang mau kita tuju, kita tampilkan, lalu kita lihat di bawah sudah muncul. Cuma ini kalau kita lihat urutannya, kalau tadi urutannya tidak pas, dia akan berada di sebelah kode urusan, kan kode di sebelah kode sub unit. Kode sub unit sudah sama nama sub unit, tapi nama unit harusnya ada di antara kode unit dan kode sub. Kita perbaiki susunannya. Jadi nama sub unit kita klik kanan, kita geser ke atas. Untuk kode fungsi kita klik sampai ke atas ya. Nama urusan kita klik sampai di bawah kode urusan. Ini kode fungsi ini salah nih, kode fungsi kita tidak panggil, jadi kita perbaiki. Ini bukan kode fungsi tapi nama bidang sebenarnya. Kita hilangkan dulu, kita klik nama bidang, dia akan muncul di bawah sini.
klik kanan akan muncul di bawah. Nah, kolomnya nama bidang ini akan kita tarik ke atas, klik kanan terus tarik ke atas, sudah muncul. Waktu kita eksekusi lagi, dia akan sudah berubah. Masing-masing kolom sudah ada namanya, sudah membentuk, bukan berupa kode tapi sudah kode urusan, pendidikan, dinas pendidikan. Jadi sudah sampai ke nama subunit ini sudah sesuai dengan keterangannya. Lalu kita kembali akan mengambil tambahan kolom kode program. Jadi tujuannya masing-masing dalam tabel induk ini yang masih berupa kode, kita bunyikan namanya. Jadi sekarang tadi sudah membunyikan nama unit OPD, sekarang kita bunyikan kode program. Ini hasilnya di 157.000, jadi sudah benar. Kita sekarang bunyikan kode programnya. Kita klik kode program, ID program, kode kegiatan. Sekarang kita panggil tabelnya. Kita turunkan sedikit. Kita panggil tabel kode program referensi. Jadi kita cari di referensi kode program, referensi referensi program. Ini ada LMNOP program. Kita ambil, klik add, lalu untuk kode kegiatannya ID program tidak usah. Untuk kode kegiatan kita panggil referensi kegiatan KK. Jadi setelah JK referensi J referensi K. Ini referensi kegiatan, kita panggil, kita tambahkan, kita close. Setelah itu kita lihat hubungannya. Kita geser ini karena ini referensi program ada yang lebih detail, yaitu referensi kegiatan. Kita balik, referensi program sebelah kanan, referensi kegiatan sebelah kiri. Oke, kita masukkan kita perbaiki kolom kuncinya. Jadi kode urusan kita hubungkan dengan kode urusan di tabel kegiatan referensi, kita hubungkan dengan tabel RASK. Klik kanan, geser ke kode urusan, kode bidang, kita klik, lalu kode program, kita hubungkan di sana. Oke, ini sudah terhubung. Sekarang ini ada yang terlalu rumit. Ini ada hubungan referensi kegiatan ke referensi bidang, referensi program juga ke bidang. Ini terlalu rumit, kita harus perbaiki. Kalau tidak diperbaiki nanti kayak seperti tadi, dia akan waktu dipanggil kolomnya dia akan membaca berulang-ulang. Jadi kita hilangkan saja. Ini klik kanan di garis relasi, kita klik kanan, hilangkan, remove, klik kanan, remove. Ini yang di referensi program juga kita hilangkan. Ya,
supaya tidak ada yang waktu dipanggil tidak ada yang berulang. Setelah sekarang kita panggil keterangan kegiatan dan keterangan program, kita masukkan ke bawah sini. Ini kita klik di sini keterangan kegiatan supaya muncul di daftar kolom yang kita panggil dan keterangan program. Oke, ini kita perbaiki dulu, kode kegiatan sudah benar, keterangan program belum. Ini kita klik kanan, kita sesuaikan ke keterangan program. Oke, kita coba eksekusi. Sedang berjalan eksekusinya supaya kita lihat nanti. Ternyata hasilnya baru 149, harusnya 157.000 baris. Untuk penganggaran belanja itu selalu ada kegiatannya, kecuali belanja pegawai. Sedangkan untuk pendapatan itu tidak ada kegiatan dan programnya, dia nol. Oleh karena itu kita harus sesuaikan, kita modifikasi hubungan antar tabel ini. Jadi relasinya kalau kita lihat, kita klik di sini, keterangannya adalah tanda berlian. Ini adalah, kita klik kanan, dia ternyata kalau tanda berlian itu dia harus semua yang ada di RASK dan di referensi kegiatan, begitu dia sama-sama ada datanya baru dia ditampilkan. Begitu ada tabel di RASK berupa pendapatan, tidak ada kegiatannya, dia tidak akan dipanggil, tidak akan ditampilkan di sini. Makanya kita harus modifikasi. Kita klik kanan relasinya, kita pilih select all rows from tabel RASK supaya semua tabel dalam RASK walaupun tidak ada kegiatan dan programnya tetap muncul. Kita klik oke, ini semua sudah sama. Kita ulangi lagi, coba. Ini seharusnya akan menunjuk angka 157.000. Cara untuk memperbaiki tabel ini untuk nanti semua tampilan akan sama. Jadi cara menampilkan SP2D, STS juga sama. Ternyata dia masih 152. Kita lihat apa yang salah. Ini kita klik, belum kita perbaiki, select all rows from referensi kegiatan. Coba kita ulangi. Rupanya harusnya sama-sama buat, harus ada tabel RSK yang menjadi utama.
Setelah ini kita akan coba mengambil kolom kode rekening. Kode rekening ini hanya berupa kode, jadi nanti begitu ada yang berupa kode, ini masih 152, kita cek permasalahannya apa. Kita buat ulang, coba. Ternyata ini kesalahannya ada di yang sini outer join, di sini terbalik. Coba kita klik, ini harusnya ini ada yang terbalik, ini harusnya select response tabel RASK. Jadi ini harusnya, ini kita kembalikan, ini yang kita buat menjadi satu sisi saja. Select all rows from tabel RASK arsip. Ini kita buat keterangan program. Kita perbaiki, kita taruh di sini. Oke, taruh di atas, klik kanan, terus diseret ke kode program. Oke, kita eksekusi. Harusnya menuju ke 157. Kita lihat 157. Setelah ini kita menghubungkan kode rekeningnya. Oke, ini sudah sama. Sekarang kita tambah untuk kode rekening. Kita rekening, kita tambah sampai kode rekening 5. Oke, caranya sama. Kita cari referensinya. Kita panggil tabel referensi, tabel pendukungnya, kode rekening dari kode rekening 1. Ini referensi kode rekening 1, rekening 45. Ini kita ambil semua, referensi rekening 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tutup. Ini yang paling rinci kita taruh di sebelah kiri, referensi 4 sebelah kanan, referensi 3, referensi 2, baru kita susun referensi 1. Ini sama ini, karena ada yang tidak beraturan, dia nanti akan terjadi pemanggilan berulang. Ini kita remove, kita hilangkan hubungannya supaya hanya yang terhubung itu yang referensi rekening 5. Ini kelihatannya sudah
otomatis semua terhubung, jadi kita tidak perlu perbaiki lagi, cuma hanya satu saja tadi, tabel RSK dengan referensi rekening satu kita hilangkan. Setelah itu sudah terhubung, kita panggil untuk untuk keterangan nama rekening. Ini misalnya, nah seperti ini. Waktu kita klik, dia akan muncul di bawahnya. Klik nama rekening 5, nama rekening 4, nama rekening 3 muncul di bawahnya, nama rekening 2, nama rekening 1. Kita atur ulang, ada di sini, klik kanan, seret ke atas, lalu untuk memindah dua sekaligus kita klik barisnya, pencet shift, lalu pilih baris yang selanjutnya, kita klik kanan, kita masukkan ke atas, kita sisipkan di kode rekening 1. Oke. Sudah, ini ada yang satu yang belum. Jadi nama rekening 1 kita sisipkan di sini. Oke. Ini kalau kita perbaiki, nanti kalau kita eksekusi ini akan otomatis ada di sana, sudah ada di samping-samping. Kita lanjut saja, kita munculkan semua dulu, tabel RSK kita munculkan semua. Oke. Udah terpilih semua, kita eksekusi, harusnya jumlahnya 157.000 baris. Oke. Untuk cara memindahkan ke Excel, ini bisa juga diklik kanan, kita copy, terus kita paste ke Excelnya, tapi itu akan nanti lama sekali, dan biasanya bisa jadi dia karena berpikir terlalu lama, komputernya nanti hang. Jadi sambil kita tunggu, kita buka Excelnya. Ini 157 ya. 157 berarti sudah benar. Sekarang kita sudah punya tabel anggaran, seluruh anggaran di Simda sudah tercover di sini, tercover di sudah dipanggil pakai SQL, sudah dimunculkan di sini. Cuma untuk data SQL kita kalau mau mengolah kita harus pakai script SQL seperti ini, seperti yang di jendela yang ketiga ini. Nah, untuk mempermudah cara pengolahan, kita pindahkan ini ke Excel. Caranya seperti tadi, bisa copy, diklik paling ujung lalu di copy, tapi nanti akan lama, bisa gagal. Seperti ini, dia not responding karena terlalu banyak. Ada lagi cara yang gampang, yaitu dengan proses ekspor dari SQL Server ke Excel. Jadi
Caranya, script ini kita copy, scriptnya kita copy, bisa diseret begini, bisa diklik Ctrl A lalu copy, bisa Ctrl C juga, lalu kita sorot di tabel database Nagikeo 2016 yang tadi kita tempatkan. Kita klik kanan, lalu pakai task, klik kanan, pilih task, yang paling bawah ini ada export data, kita klik saja, ya akan muncul jendela export wizard namanya. Kita klik next. Untuk data source kita tidak usah rubah karena datanya memang data dari SQL. Lalu kita next saja ya, sudah benar database SQL, data source SQL, database-nya Nagikeo. Klik next. Bedanya nanti di data source yang kedua hampir sama, tapi ini nanti destination kita pilih bukan SQL tapi kita pilih ke Excel karena kita mau convert ke Excel. Untuk filenya kita bebas, kita pilih klik browse supaya kita arahkan ke folder yang mau kita minta. Kita coba ini ke anggaran Nagikeo 1. Oke, setelah muncul kita pilih versi Excelnya yang paling baru supaya barisnya paling banyak, karena kalau semakin rendah versinya, barisnya semakin sedikit. Oke, first row-nya kita pilih, kita klik, biasanya sudah otomatis defaultnya terpilih jadi tidak usah dirubah. Sekarang next. Ada pilihan copy data atau write query. Copy data kalau kita klik berarti semua tabel-tabel akan dimunculkan, semua tabel-tabel di Simda 100 tabel itu akan muncul dalam satu Excel, itu akan nanti lama sekali. Yang kita pilih yang kedua yaitu write a query to specify data to transfer. Kita klik, pilih next, kita isi yang sudah kita copy tadi, bisa Ctrl C, bisa klik kanan paste, klik kanan paste, lalu setelah itu kita klik next. Next lagi, ini kita tidak usah rubah-rubah, next lagi, next, lalu finish. Oke, kita lihat perkembangannya. Ini ada yang error, jadi kita ulangi lagi. Mungkin tadi ada yang salah, kita back, kita ulangi lagi. Bisa jadi dalam satu kali ekspor berhasil, kadang-kadang ada yang harus diulang, mungkin ada yang data sedang dipakai. Ini sudah ada 157 rows transfer, berarti sudah benar, tinggal menunggu finishingnya aja. Errornya 0, jadi hanya satu warning, ini bisa kita abaikan. Biasanya karena warningnya ini karena angka-angka yang dirubah menjadi teks, jadi ada angka rupiah. Karena Excel dan SQL tidak bisa membedakan, dianggapnya sebagai teks itu. Ini kita tunggu. Setelah selesai nanti kita bisa buka di
Excel di folder yang tadi sudah kita arahkan penyimpanannya untuk kita lihat. Ini kita menunggu. Sudah terdapat notifikasi sudah sukses. Baiklah, kita close. Berarti proses ekspornya sebenarnya sudah selesai. Untuk mengamankan data script ini, mengenai script yang sudah kita tulis ini, sudah kita bentuk, sudah tulis. Kita tulis tapi bentuknya kita hanya merangkai-rangkai, jadi yang menulis otomatis si program SQL ini kita simpan dulu. Kita lihat di perbedaannya nanti di folder views, kita buka. Ini tidak ada, hanya ada system views, tidak ada file lainnya. Jadi kita klik save. Ini kita klik kanan lalu save, pilih save, kita klikkan ulangi ya, kita klik kiri muncul pilihan ini, kita klik kanan save. Untuk kita buat namanya satu anggaran. Oke, kita simpan. Bedanya sekarang sudah muncul di sini. Ini kalau kita bisa panggil lagi. Jadi misalnya kita close, kita sudah menyimpan scriptnya ada di SQL Server kita. Kelemahannya save di server ini, kalau nanti kita restore ini akan hilang. Jadi kalau tidak di restore, kita bisa panggil dengan klik kanan, kita klik kanan di DPO anggaran, kita pilih desain untuk melihat. Ini scriptnya yang tadi kita sudah buat. Untuk menampilkan di sini kita eksekusi, klik tombol run, dia akan menghasilkan data yang sama dengan yang sebelumnya. Jadi tidak perlu untuk menulis lagi. Ini harusnya sama nanti 157 baris. Nanti kita lihat di barisnya ini kan 157. Oke, sudah betul. Sekarang kita kembali ke hasil ekspor. Kita buka Explorer-nya. Kita simpan tadi di folder coba, ada di anggaran AGGO 1. Kita klik. Oke, klik do you want to open the file now? Yes. Ini kita matikan saja. Oke, kita sudah ke ada tab otomatis query. Kita cek di paling kanan, paling
baris paling bawah menunjukkan baris 157369, berarti sudah betul jumlah barisnya. Lalu kita klik paling kanan di kolom AQ dia date create di database juga sama, kolom paling kanan date create. Oke, itulah cara menampilkan data di Excel dengan export. Setelah data ada di Excel, kita sudah bisa mengolah ini, terserah mau diapakan. Lalu ada cara kedua untuk mengambil data dengan cara ekspor. Sekarang kita coba mengambil data dengan cara import. Jadi ada di Excel-nya sendiri, ada di fungsi di Excel. Kita menuju di tab data. Jadi setelah file, home, insert, page layout, data. Di beda versi Excel akan berbeda tempatnya, tapi sama caranya. Cari cara untuk import data. Kita klik import data, kita cari from other source. Jadi kita klik other source-nya, klik kanan, akan muncul pilihan ini. Kita pilih from SQL Server. Oke, nama server. Kalau kita tidak tahu nama servernya, kita kembali ke SQL. Inilah nama server. Di masing-masing komputer akan berbeda nama. Dalam hal ini Nudo SQL Express ya. Kita copy, klik kanan, properties, kita ambil nama servernya. Pakai mouse kita select, lalu Ctrl C, copy. Ini kita close, kita pindah ke sini, pasti, atau Ctrl V. Setelah itu, ini yang lainnya tidak usah diisi, kita klik next saja. Kita akan diminta untuk mencari database-nya. Kita pindah database-nya. Kita cari database yang kita tadi kerjakan, sudah kerja ini. Nah, ke 2016 kita klik ya. Oke. Ini sekarang sudah muncul. Inilah yang kita panggil. Ada script anggaran, satu anggaran. Syaratnya script satu anggaran ini muncul jika scriptnya ini sudah kita simpan di sini, di SQL-nya, dan sudah muncul di views. Ini ada DBE1 anggaran. Kita kembali lagi ke Excel, kita pilih anggaran, satu anggaran, lalu kita pilih next, klik kanan. Setelah itu kita pilih finish. Ini kita klik yes ya. Lalu ada diminta memilih mau di mana ditempatkan. Karena kita menempatkan di sel A1, makanya kita pilih A1. Langsung oke. Dia lagi mendapatkan data. Ini sudah mendapatkan data, kita cek. Paling kanan adalah date create di kolom AQ. Paling bawah barisnya 157. Ini sama dengan yang query hasil export. Ini hasil export, yang sebelah kanan ini hasil import. Ini ternyata sama hasilnya.
ada 157 baris. Oke, ini kita beri nama master, namanya bebas untuk membedakan saja. Jadi ini sudah kita dapatkan database anggaran di Sinda Keuangan, sudah bisa dilihat pakai SQL dan bisa diekspor ke Excel dan import juga bisa. Tinggal kita pilih mana yang paling mudah. Sebenarnya kalau sudah disimpan di database-nya, kita tinggal panggil pakai import. Proses import itu memakai data from other source, kita tinggal mengimportnya. Oke, sudah selesai. Sekarang untuk perkenalan cara mengolahnya datanya. Jadi kalau data seperti ini agak sulit untuk dilihat, supaya kita bisa tampilkan dalam bentuk matriks lebih gampang lagi, kita buat sheet di sebelahnya. Oh iya, sebelum itu kita amankan dulu, seperti saya bilang tadi, bahwa data simpan di database ini akan hilang kalau kita restore data ini, kita restore ulang, dia akan tertimpa, jadi kembali ke awal, ini akan hilang. Jadi untuk menyelamatkan ini, kita copy dulu, kita simpan di Excel-nya. Kita copy, Ctrl A, terus Ctrl copy, lalu kita pindah ke sini, kita kasih nama satu tab namanya script. Kita simpan di satu selnya, masukkan ke scale, kita klik paste. Supaya tidak hilang. Ini bisa disimpan di Excel, bisa di Word, bisa di TXT, di file juga bisa. Tapi kalau lebih enak kita simpan di tempat kerja terakhir di Excel-nya. Ini anggaran. Jadi nanti kalau kita mau ambil lagi, yang diambil di sini. Jadi misalnya ini kita simpan dulu. Misalnya database-nya ini hilang, atau kita ke komputer lain yang belum ada, tapi sudah database-nya sudah kita restore, misalnya ini hilang. Kita delete ya, hilang. Ini kita close. Ini sudah ada lagi, kita harus membuat baru lagi. Jadi kita view, new view. Daripada kita buat baru semua dari awal seperti tadi, kita copy saja script yang sudah ada. Ini kita pilih dari atas sampai bawah, arahkan kursornya shift panah bawah sampai akhir, lalu kita copy, Ctrl C, lalu kita pindahkan ke sini. Select dan from-nya kita hilangkan juga ya. Kita paste dari kosong ini, kita paste. Ini kita sudah punya script yang seperti awal lagi. Oke, kalau kita eksekusi, ini semua nanti akan muncul tabel-tabelnya, relasinya dan hasilnya. Kita coba eksekusi, kita tombol, kita
pencet tombol run, dia akan muncul seperti ini. Dengan harusnya ini ada 157 baris lagi. Ini bisa kita simpan lagi. Klik kanan, save. 1 anggaran. Ini akan muncul di sini lagi. Oke, sudah muncul. Jadi kita punya pengaman 2, satu pengaman data script pertama ada di servernya, pengaman script 2 ada di Excel. Jadi kalau di Excel tidak bisa, selama kita tidak delete Excelnya dia akan muncul. Dia masih sama 157 baris, jadi sudah benar. Ini untuk kita review sebentar. Untuk menampilkan data ini agak sulit untuk berupa tabel, lebih enak kalau dalam bentuk matriks. Kita biasanya ada yang membuat pakai sorting, ada yang pakai group. Ini saya coba pakai pivot table. Jadi kita pilih semuanya, arahkan kursor di A1, shift control panah kanan untuk milih sampai ujung kanan, pilih shift control panah bawah sampai untuk memilih semua sampai bawah. Setelah itu kita pilih insert, pilih yang kanan, paling kiri ada pivot table, kita pilih tabelnya berupa yang range ini yang sudah kita pilih. Kita pilih existing worksheet, kita pilih lokasinya, kita arahkan ke sheet 3, kira-kira taruh di agak ke tengah. Setelah itu kita pilih OK. Nanti datanya akan seperti ini. Ini kita pivotnya kita buat display yang klasik. Untuk layoutnya auto fit nya dihilangkan, tinggal kita pilih tahun, lalu kode perubahan, uraian kode perubahan. Ini untuk yang ini untuk memudahkan cara tampilannya, kita hilangkan dulu totalnya ini, subtotal. Desain kita klik, subtotalnya kita klik kanan, kita pilih do not show subtotal. Kita lanjutkan kode urusan, lalu ada nama urusan, tidak perlu juga tidak apa-apa, ini kita hilangkan karena terlalu penting. Kode bidang, lalu nama bidang kita lewatkan, kode unit ada, lalu kita nama kode subunit mau dimasukkan juga bisa. Kode subunit itu kalau misalnya di puskesmas ada subunitnya, di dinas kesehatan subunitnya adalah puskesmas. Nanti setelah itu kita pilih kode program, lalu kode kegiatan, ini keterangan kegiatan. Oke, setelah itu kita bisa pilih kode rekening, kita pilih di sini. Bisa kode rekening sampai kode rekening 3 saja supaya jangan terbelah. Oke, untuk sampai 5 juga bisa, tapi ini terlalu banyak. Untuk contoh kita pakai yang kode rekening sampai 3 saja. Lalu kita pilih nilai totalnya, kita taruh di tengah. Total kita klik kanan, tarik, taruh
geser di tengah, jadi satu saja. Begini, untuk setting ini kita klik kanan, drop downnya kita klik value setting, sum sudah benar. Kadang-kadang yang di situ countnya, karena sudah benar kita nggak perlu rubah. Kalau dia berubah count, karena kita mau jumlahnya, kita pilih sum. Lalu number formatnya kita pilih accounting, simbolnya pilih non, desimalnya kita pilih 2. Oke, ini kita sekarang sudah jadi. Nah, seperti ini. Beginilah tampilannya nanti kalau kita mau melihat dinas pendidikan. Kalau kita mau buat subtotal, kita klik kanan di dinasnya, subtotal unit. Bedanya ada di bawah. Sekarang sudah ada penjumlahannya. Kalau tadi belum ada subtotalnya. Begitu kita kasih subtotal, klik kanan, dia akan muncul jumlahnya di sini. Di sini. Ini sebelumnya, sekarang jadi ada jumlah. Untuk kantor perpustakaan juga sudah ada, semua sudah ada. Ini anggaran untuk pendapatan dan belanja dijadikan satu. Kalau kita hanya mau melihat pendapatannya saja, berarti kita pilih yang kolom pendapatan, kode 4 biasanya. Kita pilih pendapatan, belanjanya tidak usah. Jadi inilah perpustakaan, dinas pendidikan, pendapatnya 194 juta, perpustakaan 75, dinas kesehatan 5 miliar. Kalau belanjanya ini kita rubah lagi, kita pilih belanjanya, pendapatannya dihilangkan. Ini kita collapse supaya kelihatan. Inilah kalau pendapatannya semua seperti, belanjanya seperti ini. Dinas pendidikan belanja 184. Ada yang kurang tadi, saya lupa, belum dirubah. Untuk anggaran ini semua ditampilkan, baik rancangan, APBD induk maupun ide perubahan. Karena kita mau melihat APBD terakhir, ini kita hilangkan semua, kita pilih APBD perubahan saja yang terakhir. Jadinya seperti ini. Ada belanjanya 202 juta untuk dinas pendidikan. Ini kita expand lagi. Jadi nanti bisa modelnya seperti ini. Cara penyajiannya bisa penyajian model matriks yang ke rekeningnya ada di atas sini. Jadi modelnya mendatar, modelnya memanjang. Kita coba kode rekening 1 ada di sini, kode rekening 2 di bawahnya, namanya ketinggalan. Lalu ada nama rekening 3, kode rekening 3 kita masukkan. Oke, seperti ini. Ini misalnya kita mau lihat per dinasnya. Jadi untuk dinas, semua dinas, belanja pegawainya itu
sudah kelihatan, sudah dikelompokkan di sini. Ini ada yang salah. Kode rekening 2 itu harusnya ada di kode rekening satunya, ini harusnya ada di sini. Kode rekening 1, nama rekening 1, rekening 2. Oke, sekarang sudah betul. Jadi sudah diurutkan. Perpendapatan ada pendapatan per dinas, lalu belanjanya per dinas juga ada. Untuk totalnya ada di sini. Nanti untuk cara membuat pivot table ini akan diterangkan sesi selanjutnya. Oke, sekian dulu pemaparan untuk cara menampilkan data penganggaran pada SIMDA keuangan dengan SQL dan dengan Excel. Saya tutup dulu ini, cukup sekian ini. Oke. Oke, cukup sekian dulu.